Halo semua, ini adalah channel YouTube Deezer Smart. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang V-Ray for SketchUp. V-Ray yang saya pakai sekarang adalah V-Ray for SketchUp versi 4.1. Nah, sebelumnya saya sudah mendownload V-Ray yang terupdate ya, 2.1. Tapi setelah saya gunakan, aset editornya itu tidak bisa dibuka. Saya tidak menemukan solusi, maka dari itu saya turunkan versinya menjadi V-Ray Next for SketchUp Update 1.2. Dan ini baru mau dibuka. Secara garis besar, fungsinya sama ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan kita. Saya akan share banyak tentang tips dan trik untuk belajar V-Ray agar render kita itu bisa bagus hasilnya ya. Pengalaman saya dulu waktu saya belajar, saya mengambil banyak sumber, yaitu salah satunya dari grup-grup yang share tentang ilmu SketchUp ataupun V-Ray. Dan yang pastinya tidak lepas dari tutorial yang ada di YouTube ya. Dari banyak pengalaman itu, banyak hal-hal kecil yang sebenarnya bisa sangat mendukung sekali untuk menghasilkan render gambar yang bagus. Nah, tips dan trik apa saja yang ingin saya share hari ini? Tonton terus videonya ya. Jangan sampai kalian skip. Tips pertama dari saya adalah saya bergabung dengan grup ataupun komunitas yang memang di situ banyak membahas tentang SketchUp maupun V-Ray. Lalu, kita harus bergabung di grup yang mana? Sedangkan grup di Facebook itu sangat banyak ya. Saya pribadi bergabung dengan dua grup, yaitu Skate Indonesia dan Komunitas SketchUp Indonesia. Walaupun di sini namanya Komunitas SketchUp, tapi di dalamnya banyak juga yang share tentang ilmu V-Ray. Nah, dari situ mengambil faedah ataupun ilmu yang akan di-share oleh teman-teman dalam satu grup ini. Selanjutnya, saya juga sering mengunjungi web SketchUp Tekstur. Banyak sekali manfaat yang bisa saya ambil dari web ini. Saya bisa download tekstur gratis, 3D model, tutorial, info terupdate tentang V-Ray dan SketchUp, dan masih banyak lagi ya. Silahkan nanti kalian coba sendiri. Lalu, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Padahal kita akan membahas V-Ray ya. Dan kalau sudah berbicara tentang V-Ray, itu pasti yang ada di otak kita, bagaimana caranya agar render bisa bagus. Jadi hubungannya seperti ini. Hasil render kita itu bisa bagus, faktornya itu adalah yang pertama, 3D model kita itu pada awalnya memang sudah bagus. Jadi jangan berharap kalau kita tidak pandai mendesain, terus hasil render kita itu bisa bagus. Itu mungkin akan jauh dari ekspektasi kita ya. Nah, yang kedua, teksturnya, kualitasnya juga bagus. Jangan asal download tekstur material yang resolusinya rendah. Pasti hasil rendernya nanti juga pecah-pecah. Di sini dua item yang bisa kalian titik beratkan, yaitu yang pertama tekstur. Lihat di sini, banyak sekali pilihannya ya. Dan ini kita bisa mendownloadnya secara gratis. Terus di sini ada 3D model. Nah, lihat, di sini sangat banyak sekali ya. Ada interior, eksterior, dan di situ juga banyak pembagiannya. Ada bedroom, dining room, kitchen, library, dan masih banyak lagi. Dari sini nanti, kalian bisa buka salah satu gambar yang kalian suka. Setelah itu, kalian pelajari bagaimana settingan materialnya dan V-Ray option-nya. Tapi jika disediakan di situ ya, karena terkadang ada yang menyediakan hanya settingan materialnya saja. Ada juga yang diberikan settingan V-Ray option-nya juga, tergantung kebijakan dari perorangan yang sudah mengupload gambar di sini. Nanti dibuka saja ya. Dan biasanya dari setiap gambar ini ada keterangannya, menggunakan versi SketchUp berapa dan V-Ray versi berapa. Jadi silahkan dipilih yang paling cocok ya. Kalian juga bisa memodifikasi, menggabungkan antara desain yang sudah ada dengan desain yang kalian punya. Dari situ nanti, minimal hasil gambarnya itu sudah bagus pada awalnya. Jadi yang kalian kerjakan hanya memodifikasi sedikit-sedikit saja. Jadi kalau kita sudah terbiasa, baru nanti kita akan mendesain sendiri dari nol.
Sebagai objek simulasi, saya sudah sediakan objek sebelumnya untuk kalian praktek belajar di rumah. Silahkan buka saja privateautocad.com. Di halaman beranda, silahkan langsung menuju saja tutorial VireNex for SketchUp. Silahkan dibuka. Nah, di sini saya sudah share 3D model. Dan ini adalah hasil rendernya. Di dalamnya saya sudah setting untuk material dan Vire option-nya. Nanti kita akan bahas setelah kita mendownload 3D modelnya. Untuk mendownload, langsung saja klik link di bawah gambar ini ya. Download 3D model SketchUp. Silakan diklik. Terus kita klik download ya. Nah, ini dia. Silahkan ditunggu sampai selesai. Dan setelah selesai, kita akan membukanya. Ini ya, formatnya masih 7Z atau RAR ini ya. Terus silahkan diekstrak. Ekstrak file. Dan ini dia hasilnya. Terus kita open ya. Nah, ini dia gambarnya. Gambar ini simple ya, tapi hasilnya saya rasa ini lebih dari cukup kalau masih dalam tahap pembelajaran. Kita akan lihat gambar keseluruhannya. Nah, silakan lihat. Jadi ini hanya kotak saja ya. Terus di atasnya saya berikan atap. Nah, di sini plafonnya saya buat model drop ceiling. Jadi fungsinya untuk menyembunyikan lampu ya. Lampunya menggunakan LED strip. Nah, terus untuk membantu pencahayaan, saya berikan di sini lubang jendela. Walaupun di sini saya tutup dengan gordeng, tapi gordeng ini transparan ya. Jadi cahaya masih bisa masuk ke dalam. Agar apa? Agar kita meminimalkan penggunaan lampu. Lampu bisa jadi salah satu faktor lamanya proses render. Tapi kalau lampunya sedikit, tidak terlalu berpengaruh. Saya undo untuk mengembalikan posisi atapnya. Dan kita masuk lagi ke scene 3. Untuk melihat settingan material dari gambar ini, ataupun dari gambar lainnya, yang nanti akan kalian download, triknya seperti ini. Silakan buka Asset Editor. Posisikan pada pengaturan material. Nah, ini ya. Ini adalah daftar material yang terpakai. Setelah itu klik di sini, tanda panah. Klik Paint Bucket. Select. Gunakan Sample Paint untuk melihat material editor yang ingin kalian pelajari. Misalkan contoh, setelah kita klik Sample Paint, kita arahkan ke material lantai. Nah, lihat, secara otomatis, maka di sini akan langsung berubah. Begitu juga pada settingan material yang ada di V-Ray. Lihat. Ini ya. Setelah itu, kalian bisa buka satu persatu. Misalkan di sini, reflection. Nah, reflectionnya ini menggunakan settingan sebagai berikut. Reflection color, reflection glossiness, Fresnel-nya dihidupkan, IOR-nya 1,6, dan bisa dibuka settingan-settingan yang lainnya ya. Misalkan contoh yang lain. Kita klik Sample Paint. Kita lihat settingan lampunya. Karena di sini kan lampunya menggunakan material ya. Dekatkan lagi. Nah, ini dia. Kita klik di sini. Kebetulan di sini saya berikan nama LED drop ceiling. Terkadang tidak semua orang memberikan penamaan pada materialnya. Jadi hanya inisial saja ya. Kayak misalkan seperti ini. Color M00, color
M08. Kalau saya pribadi, saya sering menggunakan nama agar mempermudah saat saya melakukan pengeditan material. Nah, itu adalah trik untuk belajar settingan material. Trik selanjutnya adalah melihat settingan V-Ray option. Ini kita close terlebih dahulu. Masih di V-Ray Asset Editor. Untuk melihat V-Ray option, kita menuju ke setting. Nah, triknya bagaimana? Padahal di sini kan banyak ya settingannya ya. Kalian bisa titik beratkan di poin berikut ini. Yang pertama, cek opsi untuk render. Di sini, di bagian kualitas, silakan dipertimbangkan. Jika kalian sabar menunggu render, maka ini bisa dinaikkan kualitasnya menuju ke high atau very high. Sudah pasti hasil rendernya akan sangat bagus ya. Kalau saya medium saja. Selanjutnya, di bagian denoiser, kalian bisa aktifkan ini. Tujuannya untuk meminimalkan terjadinya noise. Jadi saat selesai kita merender dan denoiser kita aktifkan, maka gambarnya akan sangat jernih. Lanjut, kamera. Kamera settingannya tidak banyak, bisa dilihat di bagian exposure value. Lihat angkanya. Jadi angka ini, apabila semakin kecil, maka gambar kalian akan semakin terang. Tapi ingat, semakin terang, gambarnya akan semakin putih dan terkikis ya. Tidak banyak di settingan kamera. Lanjut, render output. Render output di bagian save frame itu bisa diaktifkan kalau seandainya kalian ingin melihat batas area yang dirender. Misalkan ini. Nah, garis hitam transparan di bagian samping, ini adalah save frame. Jadi kalau dihilangkan, maka kita tidak akan tahu batas gambar yang dirender. Setelah itu tinggal pilih saja di sini outputnya, bisa diganti angkanya ya. Ingat di sini, semakin besar outputnya, semakin lama rendernya. Silahkan bijak dalam memasukkan ukuran. Lanjut, di bagian environment, apabila di sini ada settingannya, maka kalian bisa cek nanti ya, di bagian ini. Termasuk intensitas yang ditunjukkan oleh angka. Tapi di sini, saya tidak men-setting environment. Nah, di bagian samping ini, yang pertama render parameter, saya tidak setting. Terus global illumination. Nah, biasanya di sini, kita klik yang ini. Di bagian ambient occlusion, harus diaktifkan ya. Fungsinya untuk mempertegas garis sudut. Dan ini adalah angkanya. Radius adalah ketebalan garis sudut. Occlusion amount adalah kekuatan dari garis itu. Settingan saya cuma seperti ini saja. Dan kita akan melihat di settingan light, ini intensitasnya. Dan propertinya yang ada di dalam ini, nanti bisa kalian periksa sendiri ya. Saya tidak banyak settingan di sini. Saya hanya mengurangi angka di bagian intensity multiplier. Dan ini angkanya. Simple kan ya? Settingan saya cuma seperti itu saja. Dan setelah ini, kita bisa langsung klik render. Kita klik.
Ini dia hasilnya. Sudah finish ya. Dari sini kita masih bisa mengedit lagi. Untuk efeknya, kita klik di sini, Open Lens Effect. Di sini juga ada opsi untuk dipilih. Lihat perbedaannya. Nah, kalian lebih suka yang mana? Apakah dengan menggunakan efek lampu? Seperti ini ya. Yang ada kesan seperti bintang. Atau yang polos saja. Kalau saya lebih suka yang menggunakan efek ya. Kita juga masih bisa mengatur efek lampunya. Di sini. Nah, lihat ini. Efek lampunya berubah ya, menjadi heksagonal. Kalian bisa pilih mana yang kalian suka. Ini untuk square. Dan ini untuk strip. Atau yang random. Density-nya dan length masih bisa diatur di sini. Misalkan kita kecilkan ya. Nah, lihat, semakin kecil ya. Saya rasa ini mudah untuk kalian coba-coba sendiri nanti. Terus tingkat kecerahannya kita juga bisa atur. Nah, di sini. Mau yang bersuasana hangat atau netral atau yang terlihat cool ya. Nanti di otak-atik saja. Nah, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditulis saja di kolom komentar. Dukung terus channel YouTube Dizarsmart dengan cara klik tombol lonceng dan jangan lupa untuk subscribe channel video ini. Sekian dulu dari saya, terima kasih.